Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 70 1940 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Madura. Yang pertama yaitu ocak pada artena atau papadana bisa disebut dengan sinonim. Contohnya abak, badan, yaitu diri sendiri. Baras, sehat, yaitu sehat atau seger. Caruk, sinonimnya tokar, yaitu tekar atau berantem. Kasakna atau munyekna, bunyinya nebas, aburung, memborong. Dulu, lambak, dahulu. Dunia, alam, dunia. Garu, korkor, menggaruk. Ocak lala bakna, ocak tabaligo atau antonim. Contohnya aberi, menta, memberi atau meminta. Lambat, lekas, lambat, cepat. Jebek, ganteng, radin, jelek, ganteng, cantik. Kosong, posak, kosong, penuh. Rame, sepi, yaitu ramai, sepi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang odaga bahasa atau tingkatan bahasa. Enjak, iya, area, ocak, re, sare, seenggui, orang tua, dak kasengodaan, otaba, pada nak kanak adalah kata-kata sehari-hari yang digunakan untuk orang tua ke yang muda atau sebaya. Orang tua kasengodaan, orang tua kepada yang muda. Contoh, bana lamarenga kan, kamu sudah makan? Enggih, kau lalastaren ada. Iya, saya sudah makan. Nak kanak, kanak-kanak, anak-anak kepada anak atau sebaya. Contoh, ban lak marengakan? Iya, sengkok lak marengakan. Selanjutnya yaitu enggih, enten, iya, area, ocak risare, seenggui, kanca, dak kanca, otaba, orang tua, dak sengodaan adalah kata-kata sehari-hari untuk teman dengan teman sebaya atau orang tua ke yang muda. Kanca, dak kanca, teman kepada teman. Contoh, pola di ke Madura, mungkin kamu ke Madura. Enten bulak tak ke Madura? Tidak, saya tidak ke Madura. Orang tua dak kesengodaan nak kana orang tua ke yang muda. Contoh, kola bak nak ke Madura, bunten kola tak ke Madura. Ocak nak kanak, dak kanak-kanak sebaya. Contoh, kola bak nak ke Madura, iya, sengkok ke Madura. Selanjutnya masih sama, yaitu ondaga bahasa atau tingkatannya bahasa. Ocak dika atau bula, iya, area, bahasa seenggui, kanca ke kanca, otaba orang tua, kasengodaan bahasa yang digunakan teman dengan teman atau orang tua ke yang muda. Bahasa kanca ca kanca, teman ke teman. Contoh, dika entara da emah, kamu mau kemana? Bula entara da Bangkalan, saya mau ke Bangkalan. Bahasa orang tua dak kasengodaan orang tua ke yang muda. Dika antara dak emah, kala meyosa dak Bangkalan. Selanjutnya yaitu enggi, bunten, iya, area, ocak resare, seenggui, orang pada toana atau kanca ca kanca. Orang dak ka orang tua adalah kata-kata sehari-hari yang digunakan orang tua yang sama tuanya atau teman ke teman atau orang ke orang tua. Bahasana orang pada toana atau kanca ca kanca, sama-sama tua atau teman dengan teman. Contoh, sampean pola ke Surabaya, kamu mungkin ke Surabaya? Enggih, kola ke Surabaya. Iya, saya ke Surabaya. Enggih, bahasana orang ngoda kesodoaan, kesetuaan, muda ketua. Contoh, pola bakna ke Surabaya, bunten kola tak ke Surabaya. Selanjutnya masih sama, yaitu ondaga bahasa atau tingkatan bahasa. Ocak panjeneng atau sampean, iya, area, bahasana orang sengoda da kesetuaan, otaba orang tua ke orang tua adalah bahasa untuk orang yang muda ke yang tua atau yang tua ke yang tua. Bahasana orang sengoda da kesetuaan, orang yang muda ke yang tua. Contoh, panjeneng pon apa song kan, kamu apa sakit? Bahasana orang tua dak ke orang tua, yang tua dengan yang tua. Contoh, sampean song kan. Terima kasih. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan beberapa ondaga bahasa atau tingkatan bahasa untuk melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Yang pertama yaitu ocak badan kaulo. Biasanya bahasa ini digunakan oleh anak muda kepada orang tua atau bisa juga digunakan orang tua kepada sesama orang tua.
Nah, contohnya sendiri seperti badan kaulo anglo sakek panas, yang artinya saya sakit panas. Selanjutnya adalah ocak junan dalem, yaitu bahasa yang biasanya dipergunakan oleh orang bawahan kepada atasannya atau bosnya, atau bisa juga digunakan ke orang yang memiliki jabatan tinggi. Contohnya sendiri seperti junan dalem Ba'aribadak tamoya, yang artinya Anda kemarin ada tamu. Dan junan dalam seada arah, yang berarti Anda silahkan mau makan. Nah, untuk kata makan sendiri merupakan bahasa tingkat tinggi untuk orang yang patut dihormati. Nah, berikutnya adalah oca abdi dalam. Oca abdi dalam merupakan bahasa yang digunakan untuk orang yang agung atau priayi. Jika untuk masa kini, tingkat bahasa disesuaikan dengan keadaan. Nah, contohnya sendiri seperti abdi dalam badhe dasa ngenep, yang artinya abdi dalam akan ke Sumenep. Nah, untuk orang yang biasa atau tidak dihormati seperti diri sendiri atau teman sebaya, contohnya seperti abdi dalam lastarek neda, yang berarti abdi dalam sudah makan. Ada berbagai macam-macam bahasa untuk melakukan suatu kegiatan, baik kasar ataupun halus. Contoh-contohnya antara lain yaitu abeni dalam bahasa halus menjadi araji, yang dalam bahasa Indonesia ada berarti beristri. Nah, makam menjadi kapasarayan, yang berarti kekuburan atau makam. Hajat menjadi niat, yaitu berarti niat. Dan ngakan menjadi neda atau ada hari, yang berarti makan. Untuk bahasa sehari-hari atau bahasa kacacae dalam rea saarena, ya Arya, ada, atau jika dalam bahasa halus yaitu ajunan, yang berarti Anda. Nah, itu biasanya digunakan kepada orang yang lebih tua. Aloko, yang berarti bekerja, yang dalam bahasa halus yaitu ngastana. Dan yang terakhir alek atau ade dalam bahasa Madura menjadi jaji jika dalam bahasa kasar, dan raji jika dalam bahasa halus. Nah, oke. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milailatus Ada, NIM T 2019-4019. Di sini saya akan membahas tentang macam bahasa sabeda badan, atau macam-macam bahasa yang ada di badan. Alis atau alis sama dengan membah. Betis atau betis sama dengan podak. Bibir atau bibir sama dengan late. Embun atau ubun-ubun sama dengan merco. Bujel atau pusar sama dengan poser. Cetak atau kepala sama dengan sera. Yang kedua ada seekarasa da badan, atau sama dengan yang dirasakan oleh badan. Ate atau hati, eka rasa yang dirasakan pegal atau kesal. Betesa eka rasa bayel, sama dengan betisnya yang dirasakan pegel-pegel. Badan eka rasa gareges, atau sama dengan badan yang dirasakan greges. Selanjutnya ada cetaka eka rasa petangen, atau sama dengan kepala yang dirasakan pusing. Yang selanjutnya ada bauna eka rasa sempal, atau sama dengan bahunya yang dirasakan sempal. Colokna eka rasa lompagen, atau sama dengan mulut yang dirasakan lompagen. Selanjutnya ada seboda damanosa oca panggelem, atau sebutan kata pujian untuk manusia. Yang pertama ada alesa atau alis, nanggal sekalen, adaun membah,
Athena atau hatinya. Baunga sama dengan senang, ayem sama dengan tenang, kasokan sama dengan bahagia. Bibirna atau bibirnya. Jeruk salone, manggis garengat, dalima marekah. Bauna sama dengan baunya, rum sama dengan harum. Yang selanjutnya ada badan sejuba atau sama dengan keadaan badan yang kurang bagus. Itu ada bakonga sama dengan pantat, tepos atau serpus. Buluna nyarengi sama dengan bulunya berdiri atau tidak beraturan. Yang selanjutnya itu ada matana lenglang. Lenglang sama dengan julid, berarti matanya juling. Atau bula sama dengan bola, yaitu matanya bula. Yang terakhir ada partengka juba atau perilaku yang jelek. Colokna alanga, yaitu mulutnya minum mangap tanpa pakai gelas. Dan selanjutnya ada jala ngalamba atau sama dengan keluar banyak air liurnya atau air liurnya keluar terus menerus. Yang selanjutnya ada jalanga ngolpah atau lidahnya tercuat atau lidahnya melet. Selanjutnya ada partengkana sembrono, yaitu tingkahnya sembrono. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judika Saliha Damarani, NIM T 2019-4007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Mei. Saya akan menjelaskan tentang cak-ocak mata atau kata-kata tentang mata. Yang pertama itu ada obat mata atau obat mata, obat untuk orang sakit. Yang kedua itu tanda mata atau cendera mata, itu berupa pemberian, berupa kenang-kenangan. Terus yang ketiga itu ada mandi air mata atau mandi air mata, orang yang nangis berlebihan. Yang keempat itu mata angin atau arah mata angin. Lalu kemudian itu ada cak-ocak anak atau kata-kata tentang anak, sebutan untuk anak. Yang pertama itu anak angkat atau anak ngalak. Yang kedua anak bayi, itu anak yang baru lahir. Yang ketiga itu anak jebing, itu anak perempuan. Yang keempat anak kacong, itu anak laki-laki. Yang kelima anak bungsu, itu anak yang lahir terakhir. Selanjutnya itu ada cak-ocak ate atau kata-kata tentang hati, kata-kata tentang perasaan. Yang pertama itu ada atek malan, itu artinya lekas sedih. Yang kedua atek kadungdung, itu hati kedondong, itu artinya watak yang jelek. Lalu kemudian ada atek abulu, itu artinya bersifat dengki, hatinya itu berbulu. Yang keempat itu ada buta ate atau buta hati, orang yang tidak baik hatinya. Selanjutnya ada cak-ocak PC, itu artinya kata-kata atau penyebutan tentang uang. Yang pertama itu ada PC ontalan, artinya uang yang diberikan atau uang pemberian, biasanya diberikan kepada pengantin yang baru menikah. Lalu ada PC dalubang, itu artinya uang kertas, uang yang terbuat dari kertas. Lalu ada PC taro, itu artinya uang untuk taruhan. Yang terakhir itu ada PC palsu, itu artinya uang palsu. Lalu yang selanjutnya ada cak-ocak talebat, itu artinya kata-kata penyebutan yang berlebihan. Yang pertama itu ada agela, agela itu ngejel, artinya tertawa terbahak-bahak. Lalu acaca, acaca itu berbicara, biasanya itu comel atau cerewet. Lalu angin, itu angin, itu angin beret, itu artinya angin kencang. Benyak, itu artinya banyak. Sajagat, itu sejagat, artinya sangat-sangat banyak. Selanjutnya adalah pertanda de kebedaan, artinya tanda untuk keadaan atau suatu keadaan. Yang pertama itu ada agela, itu
tandanya senang atau senang. Lalu yang kedua itu onggu, itu artinya mengangguk setuju. Lalu yang ketiga itu ada akepek, artinya geleng-geleng, tandanya itu enggak atau tidak mau. Lalu yang keempat itu ada aduding, itu menunjuk, tandanya doduagi, artinya menunjukkan. Terima kasih karena sudah memperhatikan video kami. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.